Kisah cintaku. Namaku Randy Saputra. Aku biasa dipanggil Randy. Ada yang berbeda dengan hari ini. Tidak seperti biasanya, kali ini aku berangkat sekolah berjalan kaki. Karena motor yang biasa aku kendarai kemanapun aku pergi, kini sedang rusak dan harus diperbaiki di bengkel. Mau tidak mau, aku harus berjalan sekitar 300 meter menuju halte, di mana bus dan angkot berhenti. Ren, seketika langkahku terhenti ketika aku mendengar ada yang memanggilku. Aku pun menengok ke belakang, namun tidak ada satu orang pun di belakangku. Ya elah Ren, di sini kali. Sepertinya aku mengenali suara itu. Aku pun menoleh ke kiri, dan benar saja, itu suara Salsa, teman sekaligus tetanggaku. Iya Sah, ada apa? Tanyaku. Tumben kok lu jalan kaki, biasanya naik motor, ucap Salsa berbalik tanya padaku. Iya nih, soalnya motor gue lagi dibenerin di bengkel, jawabku. Oh, ya udah, berangkat bareng sama gue aja Ren, ajaknya padaku. Memangnya ada helm satu lagi? Ada, itu, jawab Salsa sambil menunjuk ke rak helm. Akhirnya kami pun berangkat berboncengan karena kami belajar di satu sekolah yang sama. Sesampainya di parkiran, aku memberikan kunci motor pada Salsa. Nih kuncinya, ucapku sambil menyodorkan tanganku padanya. Makasih ya Sah, sambungku. Iya sama-sama Ren, jawabnya sambil tersenyum padaku. Cie cie, kata anak sekolah lain yang juga memarkirkan motornya. Karena bel masuk sudah berbunyi, kami pun bergegas pergi menuju kelas masing-masing. Pak guru memasuki kelas, pelajaran pun dimulai. Tak terasa bel istirahat pun berbunyi. Seperti anak-anak lainnya, aku pun pergi ke kantin. Lalu aku memesan 1 mangkok mie ayam dan segelas es teh manis. Tak berselang lama, Salsa datang dan duduk di sampingku. Pak, mie ayam 1 ya sama es jeruk, ucap Salsa kepada penjaga kantin. Siap, jawab si bapaknya, singkat. Ren, nanti kita pulang bareng yuk, ucap Salsa. Memangnya gak apa-apa Sah, tanyaku. Gak apa-apa kok, lu mau kan? Iya deh mau, jawabku gagap. Setelah selesai makan, aku pun masuk ke kelas. Bel pulang pun berbunyi. Aku segera membereskan buku-buku dan langsung saja pergi menuju parkiran. Ternyata Salsa sudah menungguku di sana. Lalu ia menyodorkan kunci motornya padaku. Lantas kami pun pulang. Setelah beberapa saat, tibalah kami di rumah Salsa. Makasih ya Sah, ucapku. Iya sama-sama, jawabnya. Malam ini terasa sedikit dingin karena di luar sedang hujan. Kayaknya bikin kopi enak nih, batinku. Lalu aku pergi ke dapur untuk membuat kopi dan membawanya ke dalam kamar. Aroma kopi yang tercium di hidungku membuat suasana semakin damai. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ternyata ada pesan WhatsApp masuk dari Salsa. Malam Ren, sapanya padaku. Tumben, Salsa malam-malam WhatsApp, ada apa ya? Batinku. Karena semenjak Salsa berpacaran dengan Raffi, ia sudah jarang sekali kontak denganku. Malam juga Sah, tumben WA, ada apa? Tanya aku. Gak ada apa-apa, gue cuma pengen ngucapin makasih, ujarnya. Makasih? Makasih atas apa Sah? Tanya aku, bingung. Tadi lu kan udah boncengin gua berangkat dan pulang sekolah, jawabnya sembari menaruh emot senyum di ujung pesannya. Oh tadi, iya sama-sama, jawabku. Oh ya Ren, besok pagi lu ada acara nggak? Nggak ada sih, memangnya kenapa? Gimana kalau besok pagi kita jogging di taman? Boleh. Ya udah, besok kita ketemu di sana ya. Oke Sah,
Setelah kopi dalam gelasku habis, lalu aku pun tidur. Rintik air hujan membuat tidurku semakin pulas. Tiba-tiba bunyi alarm membangunkanku. Ternyata hari sudah pagi. Lalu aku beranjak bangun dari tempat tidurku. Setelah mencuci muka dan mengganti baju tidurku, aku langsung pergi ke taman yang letaknya tidak jauh dari rumah. Sesampainya di sana, ternyata Salsa belum datang. Lalu aku duduk sambil menunggunya. Dor, lu Sa, bikin kaget aja. Udah nunggu lama ya Ren? Tanya Salsa. Enggak kok, paling baru 5 menitan, jawabku. Hari ini dia terlihat sangat cantik, dengan sepatu pink dan baju joggingnya pun berwarna pink bergaris putih. Sa, lu hari ini cantik banget, ucapku. Apaan sih Randy? Mulai deh gombalin gue, jawabnya tersipu malu. Serius, gue gak gombal. Udah ayo katanya jogging. Salsa pun pergi meninggalkanku dengan lari kecilnya. Namun aku masih diam tak bergerak. Ren, ayo nanti keburu siang panas, ucapnya padaku sambil melambaikan tangannya. Iya Sa, lalu aku menghampirinya. Setelah sekitar 30 menit mengelilingi taman, akhirnya kami pun beristirahat. Duduk di bawah pohon beringin besar yang ada di taman. Tiupan angin yang menggoyangkan dedaunan menambah suasana romantis. Tiba-tiba Salsa menyandarkan kepalanya di pundakku. Ren, gue mau cerita, lu mau dengerin gak? Ya udah, cerita aja. Mau cerita apa emangnya? Raffi Ren. Raffi kenapa? Dia selingkuh Ren, dan nyelingkuhin gue. Serius lu Sa? Iya, gue lihat sendiri dia pergi boncengin cewek. Lu lihat di mana? Mungkin itu temannya kali. Gak mungkin itu temannya. Gue yakin itu selingkuhannya. Apa yang buat lu yakin kalau dia itu selingkuhannya? Jadi 2 minggu yang lalu gue mau beli buku. Terus gue mau dia tuh nemenin gue. Tapi katanya dia lagi sibuk, banyak tugas dari kampusnya. Ya udah, gue akhirnya pergi ditemenin kakak gue kan. Nah, pas di lampu merah gue lihat Raffi lagi boncengin cewek, pegangannya mesra gitu. Terus gue foto kan buat bukti. Nah, malamnya gue kirimin tuh foto ke dia. Tapi dia nggak mau ngaku kalau yang ada di fotonya itu dia sama selingkuhannya. Ya mungkin emang bukan dia kali. Siapa tahu cuma mirip doang. Enggak, gue gak mungkin salah. Dan gue yakin banget kalau itu Raffi. Soalnya temen gue juga pernah ngomong kalau dia tuh lihat Raffi lagi berduaan sama cewek. Tapi gue gak percaya, dan akhirnya kemarin gue lihat sendiri. Terus gue putusin dia malam itu juga. Serius lu putusin dia? Tanya aku kaget. Iya, gue putusin dia malam itu juga. Emangnya lu ntar gak nyesel? Gak bakal. Dan gak akan gue nyesel mutusin orang yang udah ngecewain gue. Orang yang udah hianatin gue. Gue yang sayang sama dia, tapi dia yang justru nyakitin hati gue, nyakitin perasaan gue. Sampai kapanpun gak akan dan gak akan pernah gue nyesel. Tapi lu gak mau coba maafin dia dulu gitu? Siapa tahu dia mau berubah. Ren, lu gak tahu apa yang gue rasain sekarang. Lu gak tahu Ren. Sakit Ren. Sakit hati gue. Aku terdiam. Gue tahu kok apa yang lu rasain sekarang itu sama kayak yang gue rasain dari dulu sampai sekarang. Maksud lu? Iya, gue juga ngerasain orang yang gue sayang jadi milik orang lain. Maksud lu apaan sih? Gue gak ngerti deh. Aku menghela nafas. Gue sayang sama lu Sa. Hah? Gue gak salah dengar. Coba lu ulangi, lu ngomong apa tadi? Gue sayang sama lu. Sejak kapan lu sayang sama gue Ren? Kenapa lu gak bilang sama gue? Sejak dulu, 3 tahun yang lalu, pas kita study tour ke Jogja, dan lu sama gue duduk bareng bersebelahan. Sejak itu juga gue mulai suka sama lu. Gue nyaman di deket lu. Hah? Itu kan udah lama banget. Sebelum gue kenal sama Raffi. Kenapa lu gak ngomong dari dulu sih Ren?
Gue takut, Sa. Gue takut kalau gue ngomong sama lu dan lu jawab, tapi gue gak sayang sama lu, Randy. Gue takut, Sa. Dan gue takut lu jadi benci sama gue. Lu jadi ngejauh dari gue. Lu jadi gak mau temenan lagi sama gue. Gue takut itu semua terjadi, Sa. Tapi Ren, belum tentu kan gue jawab gitu. Gue dulu pernah tanya sama lu pas di kantin, Sa, kriteria cowok lu kayak gimana sih? Dan lu jawab, yang pasti cowok tulen ya, pintar, tinggi, soalnya gue kan pendek, jadi biar merubah keturunan gitu. Terus putih, ganteng, ya gitu-gitulah. Dan gue sadar diri, kriteria itu gak ada di gue semuanya. Jadi gue lebih baik memendam perasaan gue ke lu, sampai nanti tiba saatnya gue harus ngomong ke lu. Dan hari ini menurut gue pas untuk gue ungkapin perasaan gue ke lu selama ini. Karena gue juga udah gak kuat banget pengen ungkapin ini semua ke lu. Dan gue udah siap kalau lu mau benci sama gue, lu ngejauh dari gue, lu gak mau temenan lagi sama gue udah siap, Sa. Ren, gak bakal gue benci sama lu, ngejauh dari lu, gak mau temenan lagi sama lu. Gak bakal itu semua terjadi, karena cuma lu yang selalu ada buat gue. Tak terasa air mata menetes di pipi Salsa. Aku pun mengusapnya mengundangkan jempolku. Kok jadi lu yang nangis sih? Udah yuk pulang, udah siang nih, panas, ucapku. Lalu aku berdiri dan Salsa pun mengikutinya. Tiba-tiba telapak tanganku digenggam olehnya. Sambil tersenyum, Salsa bilang, yuk pulang. Malam ini aku gak bisa tidur. Aku kepikiran terus kejadian tadi siang. Sampai aku membuka YouTube dan mencari relaksasi suara hujan agar bisa tidur. Tapi tetap saja masih melek. Sampai-sampai ada WhatsApp masuk dari Salsa. Lu belum tidur, Ren? Mungkin dia melihat story di WhatsAppku. Iya nih, gak tahu kenapa gak bisa tidur, jawabku. Terus lu juga belum tidur, Sa? Sambungku. Gue mau udah tidur, tapi kebangun. Oh, kirain lu juga belum tidur. Tiba-tiba Salsa mengirim pesan suara. Randy Saputra, tidur ya. Ini udah mau pagi loh, besok kan harus sekolah. Aku pun tersenyum mendengarnya. Entah ada sihir apa dalam ucapannya yang membuat aku jadi bisa tidur nyenyak. Tak berselang lama bunyi alarm HP membuat aku terbangun. Padahal baru saja 3 jam tidur, udah harus bangun lagi. Lalu aku pun beranjak bangun dari tempat tidurku, pergi untuk mandi dan bersiap berangkat sekolah. Karena sudah selesai diperbaiki, hari ini aku bisa berangkat sekolah menggunakan motorku. Lalu aku menghampiri Salsa dan mengajaknya untuk berangkat bersamaku. Baru saja aku sampai di depan gerbang, Salsa keluar dari pintu rumahnya. Sa, yuk berangkat bareng sama gua. Salsa pun mengangguk mengiyakan. Wih, motornya udah bener nih, ucap Salsa. Iya dong, jawabku. Udah buruan naik, nanti telat. Iya. Dan sejak itu kita sering berangkat sekolah bareng, main bareng, nonton bareng. Kita pun sering dibilang pasangan yang serasi oleh banyak orang. Padahal kita cuma teman.